Untuk sampai ke tempat bunga Rafflesia itu, saya harus menyusuri jalan terjal berbatu. Tapi tak apalah, jalan apapun akan saya lalui demi melihat menuju desa Kepahyang kurang lebih 40 km dari kota Bengkulu. Perjalanan panjang berliku harus saya tempuh selama 2 jam agar sampai di desa tersebut. Melelahkan memang. Namun di tengah perjalanan, tepatnya di desa Taba Penanjung, saya melihat papan kecil bertuliskan Rafflesia Mekar. Wah, rasa tak percaya menghinggapi saya saat itu. Tapi memang benar, tak jauh dari tempat tadi saya melihat, ada papan yang lebih besar lagi berdiri di pinggir jalan. Tulisannya sama, Rafflesia Mekar. Terpaksa mobil harus saya hentikan sejenak. Karena jika benar, saya termasuk orang yang beruntung bisa melihat bunga raksasa itu. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di hutan lindung Taba Penanjung, Bengkulu. Katanya di sini ada bunga Rafflesia yang sedang mekar. Jarang-jarang ada kesempatan kayak gini. Kita mau lihat yuk, kayak gimana bunga Rafflesia ini. Untuk sampai ke tempat bunga Rafflesia itu, saya harus menyusuri jalan terjal berbatu. Tapi tak apalah, jalan apapun akan saya lalui demi melihat kecantikan si bunga bangkai. Ternyata memang benar, bunga Rafflesia yang saya lihat pertama kali memang busuk. Yah, gagal deh kesempatan pertama saya melihat bunga Rafflesia Arnoldi. Bunga Rafflesia memang tak tahan lama. Jika sudah berusia di atas 5 hari, biasanya ia akan layu dan menghitam. Bunga yang baunya menyengat layaknya bangkai ini memang pantas disebut bunga bangkai. Tapi meski demikian, saya masih penasaran melihat bunga Rafflesia yang kedua. Semoga saja belum layu ya. Pemirsa, ternyata bukan saya saja yang tertarik melihat bunga Rafflesia ini. Ternyata ada juga pengunjung yang datang khusus untuk melihat bunga Rafflesia ini. Kita tanya-tanya sedikit yuk. Halo Pak, permisi. Lagi lihat Rafflesia juga ya Pak? Iya nih. Gimana Pak? Ini kesempatan langka ya. Oke. Kesempatan langka dan kebetulan saya kalau melewatkan. Menurut Bapak gimana Pak bunga Rafflesianya sekarang? Karena ini udah 5 hari ya kalau Kayaknya udah agak lama ya, udah agak busuk, nggak pindah lagi. Tak hanya penduduk setempat, wisatawan asing pun takjub dibuatnya karena keindahan bunga Rafflesia itu. I think it's pretty amazing. It's the biggest flower I've ever seen, and I feel very lucky to be able to be coming through here to get a chance to see it. Wah, memang cantik dan besar bunga Rafflesia ini. Saya jadi terheran-heran dibuatnya. Nah, ada lagi yang datang. Kabar Rafflesia mekar sampai juga pada Lina dan teman-temannya yang kebetulan lewat siang itu. Ya, lokasi yang tak menentu dan informasi yang telat sampai ke masyarakat adalah faktor utama. Kenapa hanya orang-orang beruntung saja yang bisa melihat Rafflesia mekar? Malah kebanyakan penduduk asli setempat tak pernah melihat bunga yang menjadi maskot kota Bengkulu itu. Ini kali pertama Lina bisa melihat bunga Rafflesia Arnoldi. Makanya ia tak mau menyanyiakan kesempatan langka untuk berfoto dengan si Puspa Langka. Enggak sih, tadi mau lewat aja, kita mau ke Curug, terus ada tulisan Rafflesia mekar, jadi kita langsung berhenti aja lihat, karena jarang kan ya, kita sering bolak-balik ke sini tapi nggak pernah lihat. Oh, bagus sekali, baru pertama lihat nih di sini nih. sebenarnya nggak boleh naik ke sini, tapi saya mencoba lebih dekat lagi. Mumpul lagi nggak ada orang. Aduh. Bunga Rafflesia mekar sempurna saat berumur 4-5 hari. Sesudah itu, ia akan layu. Bunga yang saya lihat tak terlalu besar, hanya 60 cm. Tapi jika sedang hoki, Anda bisa melihat bunga Rafflesia yang lebarnya mencapai 1 meter. Pemirsa, ternyata bunga Rafflesia jika dilihat dari dekat memang cukup indah, cuman sayang karena usianya sudah 5 hari,
bunga ini agak sedikit layu, jadi kayaknya saya telat lagi mau lihat bunga rafflesia ini. Tapi saya senang sekali karena bunga rafflesia ini merupakan tanaman khas dari Bengkulu. Jadi kalau tidak melihat ini kayaknya tidak afdol ya. Isi Pasya, Kadek Baruna,